Hai teman-teman para pecinta WordPress ya, perkenalkan nama saya Wawan dari channel kelas WP Online. Oke, di video ini adalah video pertama dari playlist cara membuat website kecamatan lengkap dengan layanan online seperti pembuatan KK online, IKTP, SIUP, dan surat menyurat ya teman-teman. Oke, awalnya sih iseng-iseng belajar CPT UI, kemudian custom field, dan lain sebagainya. Kira-kira bisa nggak WordPress kita custom untuk membuat sebuah website kecamatan ya. Nah, setelah saya coba-coba ternyata kayaknya bisa deh gitu. Nah, makanya saya buat video tutorialnya ini berseri teman-teman. Jadi ini video pertama, nanti ada video kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas secara detail cara pembuatannya bagaimana ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin diskusi silahkan kontak ke WA saya, ada di bawah ya, di deskripsi, silahkan dicek ya. Oke, tapi sebelum teman-teman nonton video ini, kita tonton dulu bagaimana yang ada di dalamnya ya, bagaimana website ini dibuat, plugin apa saja yang kita butuhkan, tema apa yang kita gunakan. Oke, jadi di sini kita tidak menggunakan tema yang khusus memang dibuat untuk website kecamatan ya, karena setahu saya belum ada gitu. Jadi karena biasanya kita itu kan menggunakan tema tertentu untuk website tertentu gitu. Kalau misalkan kita mau buat website hotel misalnya ya, kita tinggal cari aja website yang khusus untuk hotel gitu, tinggal kita install, tinggal kita edit-edit sedikit jadi gitu. Nah, tapi kali ini nggak kayak gitu, kita banyak menggunakan dynamic text, kemudian CPT UI ya, kemudian URL parameter gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam mengcustom website sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke teman-teman, silahkan ditonton dulu untuk videonya setelah ini ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini tampilannya ketika user sudah login ya. Nah, di sini ada judulnya layanan online, IKTP, KK, SIUP, dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk halaman dashboardnya seperti ini tampilannya. Ini header dashboardnya ya. Nah, di sini ada menu kartu keluarga. Kalau kita klik, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada kategori layanan ya, ada yang baru menikah, kemudian buah hati baru, meninggal. Sebetulnya ada 4. Ini satunya belum saya tambahkan, dan di sini juga belum ada tombolnya ya, belum selesai. Oke, coba kita klik tombol ini teman-teman. Nah, kalau kita klik, dia akan membuka tab baru dan kita akan diarahkan ke form pembuatan kartu keluarga untuk pasangan yang baru menikah. Kira-kira seperti ini untuk syarat-syaratnya teman-teman. Oke. Oke, karena setiap kategori layanan itu kan berbeda untuk syarat-syaratnya. Jadi saya buat dulu seperti ini teman-teman ya. Saya buat menggunakan tombol. Nah, di tombolnya ini nanti akan saya isi dengan URL request parameter teman-teman. Oke. Di sini sebetulnya ada 4 ya teman-teman. Ada 4 kategori layanannya. Oke, kita coba klik di tombol buah hati baru ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Di sini yang muncul hanya 4 buah field ya. Jadi persyaratannya hanya 4. Sedangkan di sini ini ada banyak sekali ya, teman-teman. Oke. Oke. Nah, di sini saya masih menggunakan halaman yang sama dan form yang sama, teman-teman. Tapi di sini saya membedakannya menggunakan URL request parameter. Oke, request parameter itu maksudnya yang ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat untuk halaman ini punya request parameter yang berbeda di ujungnya ya, tapi halamannya tetap sama. Oke, dan formnya juga sama. Nah, request parameter inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk memunculkan dan menyembunyikan field-field tertentu pada formnya. Karena pasangan yang baru menikah, kemudian buah hati baru, kemudian ada anggota keluarga yang meninggal, kemudian ada nanti satu lagi kategorinya. Nah, masing-masing ini pasti berbeda untuk persyaratannya gitu ya. Oke, kita coba buka dashboard teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan listing ya. Jadi nanti untuk data-datanya akan muncul di sini dan statusnya juga ada. Kemudian keterangan kategori layanan juga masuk di sini ya, dimunculkan di sini maksudnya. Oke,
Nah, listing ini nanti akan terus bertambah seiring dengan banyaknya data yang disubmit oleh user ya teman-teman. Oke, karena ini nanti maksudnya akan digunakan oleh ketua RT ya. Jadi masyarakat yang ingin membuat atau menggunakan layanan di kecamatan itu ke RT aja gitu. Jadi akan lebih cepat, akan lebih mudah gitu. Nggak perlu bolak-balik ke kecamatan gitu ya. Oke, kita coba klik tombol lihat. Nah, nanti akan dibuka ke tab baru, jadi muncul seperti ini. Nah, di sini akan ditampilkan berkas-berkas yang sudah diupload ya dan sudah berhasil masuk gitu, akan dimunculkan di sini teman-teman. Oke, di sini juga ada status pending, kemudian ada keterangannya ya, ada seperti ini. Oke, sekarang kita coba ke dashboardnya ya. Nah, di sini akan kita intip dalemannya. Oke, nah di sini kita menggunakan CPT UI custom post type ya. Nah, saya beri nama kartu keluarga. Jadi CPT UI ini nanti yang akan menampung data-data dari layanan yang ada gitu ya, seperti kartu keluarga, SIUP dan lain sebagainya. Nah, kita juga menggunakan custom field ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, nah ini kebanyakan gambar semua ya, karena yang kita butuhkan file-file gambar gitu. Oke, nah sekarang kita coba lihat template-nya, karena kita banyak menggunakan templating menggunakan Elementor Pro ya teman-teman, seperti ini kira-kira. Oke, kita coba klik all teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada banyak ya. Nah, kita juga menggunakan template LE custom skin seperti ini. Kemudian formnya, selanjutnya single post, kita akan pakai itu semua ya. Oke, kemudian coba kita lihat pluginnya. Mungkin teman-teman penasaran. Oke, nah ini dia plugin-pluginnya teman-teman. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kita akan banyak membahas mengenai Piotnet ini teman-teman, karena ini keren banget plugin ini. Oke, kita coba intip lagi juga untuk temanya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita menggunakan tema Hello Elementor ya, tema gratisan teman-teman. Jadi yang kita custom ini bukan temanya, tapi kita menggunakan plugin untuk mengcustom WordPress-nya gitu ya. Tapi ya itu tadi tanpa ngoding gitu ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kira-kira kayak gitu untuk isi dalemannya ya. Oke. Semoga seri tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang ingin belajar lebih lanjut lagi mengenai WordPress gitu. Ya, saya juga masih tahap belajar sih, kita sama-sama belajar aja. Oke, teman-teman, langkah yang pertama kita akan membuat sebuah project baru. Nah, di sini saya menggunakan Laragon ya sebagai aplikasi untuk localhost server saya. Oke, jadi kita akan membuat project baru dan kita akan menginstal WordPress di dalamnya. Nah, setelah seperti ini teman-teman silahkan teman-teman klik kanan ya. Kita akan menginstal WordPress dulu. Pilih Quick App, kemudian pilih WordPress ya. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jika muncul seperti ini teman-teman silahkan masukkan nama projectnya ya. Ingat gunakan huruf kecil semua, jangan menggunakan spasi kalau terdiri dari dua kata ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah selesai, kemudian teman-teman silahkan tekan OK ya. Oke, kemudian silahkan ditunggu untuk prosesnya. Nanti setelah selesai, link URL-nya ini akan menjadi biru teman-teman. Oke, nah kalau sudah biru seperti ini itu artinya sudah selesai dan siap untuk kita klik teman-teman. Oke, setelah diklik nanti akan membuka browser ya teman-teman seperti ini. Nah, kita akan memulai proses instalasi WordPress-nya. Untuk bagian ini saya close dulu ya, kayaknya mengganggu. Oke, nah di sini kita diminta untuk memilih bahasa WordPress-nya ya, bahasa untuk digunakan pada dashboard WordPress kita nanti. Nah, saya biasanya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah seperti ini teman-teman tampilannya, silahkan masukkan data-data yang dibutuhkan seperti site title, username, kemudian passwordnya juga silahkan dibuat. Oke, untuk username dan password silahkan teman-teman ingat ya, karena itu akan kita gunakan setiap kali login ke dashboard WordPress-nya.
Jangan lupa juga untuk memasukkan alamat email aktif seperti ini. Kemudian klik install WordPress. Silahkan ditunggu untuk proses instalasinya teman-teman. Ini sangat cepat sekali ya instalasinya. Nah, sekarang ini sudah selesai instalasinya. Kita bisa langsung login dengan cara klik tombol login ini. Nah, silahkan masukkan username dan password yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Setelah itu silahkan klik login ya teman-teman. Oke, jika berhasil login seperti ini, itu artinya proses instalasi WordPress-nya sudah selesai dan kita sudah siap untuk membuat websitenya teman-teman. Oke, di step yang kedua ini kita akan menginstal tema dan plugin-plugin yang kita butuhkan ya. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu plugin-plugin yang terinstall secara default oleh WordPress dan tidak kita butuhkan teman-teman. Ini kita klik hapus aja ya. Oke, kemudian klik apply. Jika muncul seperti ini teman-teman silahkan tekan OK. Oke, nah saat ini kita sudah tidak memiliki plugin apapun yang terinstall di WordPress kita. Kita akan menambahkan satu buah plugin ya. Ini plugin sejuta umat, namanya Elementor teman-teman. Ini plugin untuk buildernya nanti, untuk web buildernya nanti. Oke. Setelah muncul di hasil pencarian seperti ini, teman-teman silahkan klik install now. Dan dipastikan untuk koneksi internetnya ini lancar ya teman-teman. Artinya komputer atau laptopnya teman-teman ini terkoneksi dengan internet. Karena WordPress kita nanti akan mendownload file-file pluginnya itu dari internet. Oke, jika muncul keterangan seperti ini teman-teman, silahkan tekan back kembali ya. Oke, kita akan dibawa kembali ke dashboard WordPress kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstal Elementor Pro teman-teman. Kalau tadi kan kita sudah menginstal dan mengaktifkan Elementor yang versi gratis ya atau free. Nah, sekarang kita akan mengupload plugin Elementor versi Pro. Nah, seperti ini untuk filenya. Oke, kemudian teman-teman jangan lupa tekan open ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman langsung klik install now. Oke, sekarang sudah berhasil diinstal, kita tinggal mengaktifkan pluginnya. Oke, sekarang untuk Elementor Free dan Elementor Pro-nya sudah berhasil kita install teman-teman dan sudah siap kita gunakan ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengubah tema yang kita gunakan teman-teman. Oke. Jadi di sini kita masih menggunakan tema 2022, tema default dari WordPress-nya ya. Kita akan menambahkan tema baru, kita akan install lagi teman-teman. Nah, saya akan menggunakan tema Hello Elementor teman-teman. Ini tema dari Elementor ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal klik install saja karena sudah muncul di WordPress saya. Kalau belum muncul silahkan teman-teman klik di pencarian ya. Oke, kemudian diaktifkan langsung. Nah, untuk tema-tema yang terinstall tapi tidak kita gunakan ini, teman-teman silahkan dihapus ya, teman-teman. Oke, supaya nanti ukuran file WordPress kita ketika diupload ke hosting itu tidak terlalu besar. Oke, di step yang ketiga ini kita akan membuat halaman dashboard ya. Halaman ini nanti akan digunakan sebagai user panelnya ya. Jadi nanti user yang menggunakan layanan online kecamatan ini, mereka ketika login itu akan diarahkan ke halaman ini teman-teman, halaman dashboard ya. Oke, nah di sini saya sudah mempunyai template-nya ya, template halaman dashboardnya. Kalau teman-teman ingin template ini silahkan download di deskripsi. Oke, kita klik open. Kemudian kita klik import now. Jika muncul seperti ini teman-teman pilih yang tulisannya hijau ini ya. Oke teman-teman, sekarang untuk template dashboardnya sudah berhasil kita import ya. Jadi seperti ini namanya template dashboard teman-teman. Oke, jadi template dashboard ini nanti akan kita gunakan di setiap halaman
yang bisa diakses oleh user ketika mereka sudah login. Jadi template dashboard ini akan selalu dipakai. Oke, kita ke all pages, kemudian klik new. Nah, kita akan membuat halaman dashboard dan kita akan menggunakan template yang sudah kita import tadi. Oke, kemudian publish, kemudian klik publish lagi. Nah, sekarang kita akan edit dengan Elementor supaya kita bisa mengimport desain template yang barusan kita import tadi. Oke, kita ke klik setting dulu teman-teman. Di bagian title ini kita hide, kemudian ubah page layoutnya menjadi Elementor Canvas supaya header dan footernya ini hilang. Oke, nah sekarang tampilannya sudah bersih ya. Kemudian kita akan import template-nya teman-teman. Klik folder ini, selanjutnya klik my template. Oke, ini dia template dashboard yang sudah kita import tadi. Nah, sekarang akan kita gunakan pada halaman ini teman-teman. Kita klik insert, kemudian pilih don't apply. Oke, jadi template dashboard ini tidak hanya digunakan untuk dashboard saja ya, untuk halaman ini saja. Jadi ini akan kita gunakan di halaman-halaman lain juga, karena kita membutuhkan header dan menu di sidebar-nya itu. Oke, ini juga bisa teman-teman edit ya. Tinggal klik icon pensilnya ini. Nah, di sini bisa disesuaikan ya untuk teksnya, kemudian ikonnya juga, kemudian judul di atas ini, logo, kemudian user ini, ya bisa teman-teman edit. Oke, kita klik update dulu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melihat previewnya. Nah, jadi previewnya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat CPT atau custom post types ya teman-teman. Oke, jadi kita membutuhkan plugin tambahan lagi. Nama pluginnya CPT UI. Jadi custom post type ini nantinya akan menampung postingan yang diinput oleh user yang ingin membuat atau yang ingin menggunakan layanan di website ini teman-teman. Salah satunya adalah kartu keluarga ya, pembuatan kartu keluarga. Oke, kita install dulu teman-teman untuk CPT UI-nya. Oke, setelah diinstal teman-teman jangan lupa diaktifkan. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil menginstal dan mengaktifkan plugin CPT UI. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini di bawah menu settings ya, CPT UI. Oke, sekarang kita akan mulai membuat CPT UI-nya. Oke, di bagian post type slug ini silahkan teman-teman masukkan yang singkat saja ya, seperti ini misalnya. Oke, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Di bagian label ini teman-teman silahkan diisikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mengisinya dengan kartu keluarga. Kita copy, letakkan di bawah kartu keluarga juga seperti ini ya. Karena nanti ini akan diisi oleh postingan kartu keluarga. Setelah selesai teman-teman tinggal klik add post type seperti ini. Nah, nanti post type yang sudah kita buat akan muncul di sini ya. Oke, teman-teman juga bisa mengedit bagian ikonnya ya. Caranya klik edit post type, kemudian scroll ke bawah. Sampai ketemu menu icon seperti ini teman-teman. Silahkan diklik tombol ini untuk memilih ikonnya. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginan. Kira-kira seperti ini teman-teman, karena itu mewakili kartu keluarga ya, icon seperti itu. Oke, kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah. Silahkan untuk klik save post type. Bisa teman-teman lihat di sini untuk ikonnya sudah berhasil kita ubah ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba klik add new, kita buka di tab baru aja. Nah, kita lihat di sini untuk tampilan CPT UI kita atau custom post type kita itu sama dengan
post type bawaan dari WordPress ya, sama ketika kita akan membuat postingan. Nah, kita tidak ingin seperti itu teman-teman tampilannya. Jadi kita akan menghilangkan bagian yang tidak kita perlukan ya. Oke, kita akan menghilangkan bagian feature image dan editornya teman-teman, supaya tampilannya lebih ringkas ya. Kemudian kita save. Coba kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang yang muncul hanya judulnya saja dan tombol publish-nya itu ya. Oke, sekarang akan kita coba isi teman-teman. Oke, di bagian title ini kita isi dengan nama orang ya, nama kepala keluarga atau suami. Oke. Nah, sekarang kita klik all kartu keluarga ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk postingannya sudah muncul ya. Jadi untuk sekarang kita sebut dengan postingan ya. Oke. Nah, ini kalau kita klik view, teman-teman. Nah, ini akan muncul namanya seperti ini. Oke. Nah, di bagian sini, di kakak ini yang disebut dengan slug yang ada di bagian sini. Jadi semakin pendek, semakin bagus teman-teman. Nanti URL kita tidak terlalu panjang, kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menambahkan custom field ya, tapi kita membutuhkan bantuan plugin lagi. Kita ke menu plugin, kemudian kita coba search di sini namanya ACF ya, teman-teman silahkan diketik saja ACF. Selanjutnya teman-teman silahkan scroll ke bawah, kita coba cari namanya Advanced Custom Field ya. Nah, ini dia. Oke. Ini coba kita install now. Kemudian kita aktifkan teman-teman. Nah, sekarang untuk pluginnya ini sudah aktif teman-teman. Kita sudah bisa membuat custom field kita sendiri. Oke, kita ke custom field. Nah, di sini untuk menunya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa custom field untuk pembuatan kartu keluarga baru ya. Jadi custom field itu sebetulnya kita menambahkan field pada form ya. Oke, kita kembali ke dashboard lagi. Kita akan coba mulai membuatnya teman-teman. Arahkan ke menu custom field ini, kemudian klik add new. Nah, pada bagian title ini silahkan masukkan judul sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini, ACFKK. Nah, selanjutnya jangan lupa kita setting dulu di bagian sini. Biasanya ini kita lupa setting ya. Ini kita arahkan dulu ke kartu keluarga. Karena kita ingin menambahkan custom field ini ke dalam post type kartu keluarga yang sebelumnya sudah kita buat teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan custom fieldnya. Nah, di bagian label sini teman-teman silahkan kita copy aja deh dari sini ya. Oke, kita copy field ini. Oke, kita letakkan di sini teman-teman. Nah, pada bagian name ini tinggal diklik aja, nanti akan otomatis mengikuti dengan judul yang di atas dan disertai dengan tanda penghubung ya, seperti underscore. Oke, nah karena di bagian fotokopi kakak orang tua ini nanti akan ada dua, kakak orang tua suami dan istri. Nah, makanya kita bedakan dengan memberi kata suami di belakang name-nya. Oke, di bagian require teman-teman silahkan diaktifkan. Itu maksudnya nanti field ini tidak boleh kosong ya. Oke, kemudian kita buat yang baru lagi. Nah, ini kita copy lagi aja. Silahkan dilakukan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita coba copy lagi. Ini saya percepat saja untuk videonya. Oke, caranya sama ya teman-teman. Kita hanya mengulang. Oke, seperti ini. Ini formulir F1 ya. Oke, required, kemudian add new lagi. Oke.
add new lagi. Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai ya. Nah kira-kira seperti ini kurang lebih, kalau nggak salah ini ada 8 field ya. Kita update dulu teman-teman. Nah ini ada 8 field ya tuh. Oke, untuk type-nya ini gambar semua. Oke, kita kembali ke sini teman-teman, kita coba cek dulu, klik edit. Apakah tadi sudah masuk ya? Nah ini sudah masuk sekarang. Oke, jadi sebetulnya ini adalah form yang kita tambahkan field ya. Oke, kita coba isi dulu teman-teman. Nah di sini saya sudah menyiapkan untuk contoh gambarnya ya. Ini kakak orang tua, kita klik select. Nah ini sudah masuk ya untuk gambar-gambarnya. Silahkan lakukan hal yang sama teman-teman, silahkan diisi dulu untuk gambar-gambarnya ini untuk mempermudah proses kita selanjutnya nanti ya. Oke, usahakan ini diisi semua ya gambarnya. Oke, ini sekarang sudah kita isi, kita tinggal klik update teman-teman. Oke, langkah selanjutnya ini coba kita lihat dulu ya untuk tampilannya. Oke, seharusnya munculnya di sini ya gambar-gambarnya. Kita coba refresh. Oke, tapi di sini hanya muncul judulnya saja ya. Itu kenapa? Karena kita belum membuat template untuk menampilkan gambar-gambar ini, teman-teman. Oke, jadi untuk sekarang kita masih menggunakan template bawaan dari tema yang kita gunakan, yaitu tema Hello Elementor. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita akan membuat template single post ya namanya. Jadi ya kita akan membuat template Elementor yang akan menampilkan custom post type kartu keluarga ya. Karena sebelumnya yang muncul hanya judulnya saja. Oke, nah di sini saya menggunakan template lagi ya, teman-teman. Silahkan di-download, ada di deskripsi untuk linknya. Klik open, kemudian import now. Kita import dulu, teman-teman. Oke, sekarang sudah berhasil kita import ya, namanya single post KK. Langsung saja kita edit with Elementor, teman-teman. Oke, setelah terbuka seperti ini, oke, bisa teman-teman cek dulu ke bawah ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti untuk gambar-gambar ini akan diisi dengan gambar sesuai dengan CPT yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita setting dulu di bagian preview settings untuk mempermudah proses editing kita nanti. Nah, di bagian sini teman-teman arahkan ke kartu keluarga ya. Oke. Kemudian silahkan ketikkan salah satu postingan kita. Nah, seperti ini. Klik apply and preview, teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita tinggal menghubungkan gambar-gambar ini dengan gambar yang ada di custom field yang sudah kita buat sebelumnya dan sudah kita isi dengan gambar ya. Gunakan dynamic text ini, kemudian ke tag ACF ya, kemudian pilih ACF image field, teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman setting dulu, kita arahkan bagian key-nya atau kuncinya ya. Silahkan dipilih ya, disesuaikan dengan fieldnya. Kalau kakak orang tua ya disesuaikan dengan gambar kakak orang tua ya, seperti ini kira-kira teman-teman. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman silahkan pilih gambar yang seperti ini. Nah, ini maksudnya gambar defaultnya teman-teman. Jadi kalau field ini tidak diisi oleh user, nanti akan digantikan dengan gambar yang seperti ini. Oke, kita dynamic text lagi teman-teman untuk gambar berikutnya. Seperti biasa sama ya. Kita setting dulu, kita sesuaikan untuk kuncinya atau key-nya. Oke, seperti ini. Jangan lupa juga untuk disetting di bagian full back-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Insert media. Nah, oke, seperti ini.
Nah, untuk selanjutnya ini saya percepat saja videonya ya, karena kalau satu-satu ini kayaknya lama deh. Oke, selanjutnya seperti ini. Lakukan hal yang sama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk gambar kartu keluarga dan yang lainnya itu sama ya. Karena memang saya menemukan di Google hanya seperti ini saja gitu untuk contohnya. Oke. Nah, ini untuk buku nikah ya. Selanjutnya, oke, itu apa tuh? Formulir ya, formulir F1. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kita langsung klik update. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman silahkan klik di bagian add condition ya. Ini di bagian sini harus teman-teman setting. Oke, kita arahkan ke kartu keluarga. Jadi maksudnya semua postingan kartu keluarga di kartu keluarga itu akan ditampilkan menggunakan template yang tadi. Oke, sekarang kita kembali ke sini, kita coba refresh. Oke, teman-teman. Nah, sekarang untuk gambar-gambarnya sudah muncul ya, sesuai dengan isi dari custom field yang ada di CPT atau custom post type kartu keluarga, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita sudah berhasil mereplace template yang ada di tema kita. Oke, teman-teman. Oh ya, di bagian sini teman-teman untuk linknya silahkan diarahkan ya. Jadi setiap teman-teman membuat halaman baru kemudian menggunakan template dashboard ini, jangan lupa untuk linknya di setting ya teman-teman, supaya nanti tombolnya itu terus berfungsi gitu di setiap halaman. Oke, kita coba refresh. Nah, ini untuk halaman dashboardnya sudah berbentuk link ya, untuk tombolnya maksud saya. Oke, kalau kita klik dashboard nanti akan muncul seperti ini. Cuman untuk saat ini dashboardnya masih kosong teman-teman. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya ya.